Oke guys, kembali lagi bersama Admin di sini. Kali ini Admin bacain tentang Lunera. Awan gelap yang menandakan akan datangnya hujan telah lama menutupi langit, membuat langit menjadi abu-abu. Namun, tak lama kemudian, hari akan menjadi gelap gulita, dan matahari yang telah memancarkan sedikit cahayanya melalui awan perlahan-lahan terbenam. Angin sepoi-sepoi yang sejuk membelai pipiku dengan lembut mengacak rambutku yang hampir panjang. Aku melihat kedua batu nisan di depanku. Dua batu nisan biasa bertuliskan dua nama yang pertama kali kulihat dalam hidupku. Dibandingkan dengan batu nisan lain di kuburan ini, tidak terlalu mewah atau terlalu terbengkalai. Inilah adalah tempat peristirahatan dua orang yang meninggal dunia ini sebelum waktunya. Mereka mengatakan penyesalan terakhir mereka sebelum meninggal adalah karena mereka tidak cukup memperhatikanmu. Mereka akan senang melihatmu berubah sekarang. Aku merasakan sakit di hatiku, lalu mengepalkan tanganku karena tidak ada skenario seperti mereka akan bahagia. Aku yakin mereka bahkan tidak ingin melihatku, tapi berada di sini adalah salah satu hal yang harus kulakukan. Bisakah kamu tinggalkan aku sendiri sebentar? Adikku menatap sebentar, tapi kemudian dia melangkah mundur dan menjauh dariku. Setelah dia pergi, aku melihat sekeliling sebentar, memastikan tidak ada orang di dekatku dan menghela nafas dalam-dalam. Aku berlutut sedikit dan kemudian berbicara dengan suara rendah. Aku minta maaf. Aku minta maaf dengan tulus, karena berada di tempat yang tidak seharusnya, karena menipu seseorang yang dekat dengan mereka. Kemudian angin sepoi-sepoi menerpa wajahku lagi, dan aku tersenyum kesakitan sebagai tanggapannya. Aku terus berbicara, setidaknya menyadari apa yang aku lakukan. Dan kemudian, setelah beberapa saat, angin perlahan mereda. Mungkin itu adalah hal yang acak. Suatu kebetulan, meski begitu, itu sudah cukup untuk membuatku tersenyum tipis. Terima kasih. Aku berdiri dan adikku mendekatku lagi. Dia menatap wajahku lalu bibirnya sedikit melengkung ke atas. Kamu menangis. Baru pada saat itulah aku menyadari air mata mengaliri mataku. Dan bersamaan dengan itu, aku merasakan kerinduan mendalam dan rasa sakit yang membara di dalam hatiku. Aku tidak mengerti kenapa aku menangis, kenapa aku merasa seperti ini. Aku tidak tahu apakah perasaan ini muncul ke permukaan karena hal-hal di masa laluku, atau apa perasaan itu memang milikku. Tetap saja menangis tidak membuatku merasa begitu buruk karena suatu alasan. Sebaliknya, hal itu memberiku kedamaian. Seolah-olah belati yang telah lama tertancap di hatiku telah dicabut. Aku mengangkat tanganku. Aku hendak menyela air mataku tapi ragu-ragu karena aku mendengar sebuah suara. Aku segera menoleh ke arah suara dan melihat sumber suara. Seorang gadis usiaku berdiri tak jauh dariku. Dia memiliki rambut pendek berwarna coklat tua yang menyapai bahunya. Selain itu, matanya yang berwarna kecubung sepertinya mengalami hal aneh yang sama seperti yang kurasakan di dalam. Dia sangat kesakitan, seolah-olah dia mengalami hal yang sama seperti itu. Namun, momen canggung tersebut tak serta-merta berlangsung lama, karena benda logam kecil yang membelah angin dengan peluit tiba-tiba melewati kepalaku. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan. Di permukaan tersembunyi dari cahaya menghindari matahari di balik awan. Seorang pria berusia pertengahan 20 tahunan dengan rambut keperakan berdiri di tengah-tengah kawah besar dan tak terhitung jumlahnya. Mengenakan baju besi ringan namun berkualitas tinggi dan mengenakan pakaian hitam merah yang elegan. Suasana suram, pria itu berkeringat banyak dan bernapas dengan cepat, sedemikian rupa sehingga dia terlihat sangat kelelahan, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras habis. Pria itu menarik napas dalam-dalam, lalu menegakkan tubuh sedikit dan memalingkan wajah tanpa ekspresi ke tempat lain. Ada pria lain berdiri di sana, berkeringat deras sama seperti dia. Meski kondisi kedua pria tersebut serupa, yang satu berdiri dan yang lainnya tergeletak di tanah. Selain itu, pria yang tergeletak di tanah lebih mirip iblis daripada manusia, dengan kulit keabu-abuan dan tanduk yang menjulang dari kening membentuk mahkota. Meskipun penampilannya menakutkan dan kuat, darah merah yang keluar dari tubuhnya perlahan menyirami bumi. Kemudian matanya yang beberapa detik lalu berbinar-binar perlahan mulai memudar. Pria itu yang masih berdiri tidak seperti lawannya tanpa sadar tersenyum dan menatap ke langit. Lalu dia merasakan setetes air jatuh tepat di tengah keningnya. Beberapa detik setelah tetesan pertama, hujan mulai turun deras. Namun lelaki itu terus tersenyum, tidak peduli akan basah.
Tetesan air hujan meresap ke dalam armor menciptakan perasaan tidak nyaman. Tapi dia berbalik dan melihat jauh dari medan perang ke kota besar yang berasap. Lalu dia mengangkat pedangnya dan berteriak sekeras-keras yang dia bisa. Aku melakukannya. Saat dia berteriak, gambar itu perlahan memudar menjadi hitam dan sebuah teks muncul di layar. Saat pria itu perlahan menghilang dari pandangan, kredit perlahan mulai bergulir setelah pesan "Selamat. Aku ingin tahu sudah berapa lama." Aku tersenyum melihat pujian yang mengalir di hadapanku dan bangkit dari kursiku dengan rasa lega karena beban terangkat dari pundakku. Aku menggeliat dan melihat jam tepat di sebelah komputer. 7 jam kah? Membiarkan kredit tetap berjalan di layar komputer, aku menuju dapur dan meneguk air yang baru aku ambil dari lemari es. Jelas sekali aku merasa lega dan damai karena aku menemukan akhir asing dari permainan yang sudah lama aku mainkan. Tapi sayangnya hal yang sama tidak berlaku untuk tubuhku yang telah berada di posisi yang sama selama 7 tahun. Berjam-jam berturut-turut, aku menuangkan segelas air lagi ke tenggorokanku dan kembali ke kamarku dan duduk di kursiku. Kredit masih terus bergulir, nama-nama produser dan animator bermunculan. Aku sudah hafal nama-nama ini sejak lama. Aku sudah sering melihat adegan ini hingga aku tahu pasti kapan akan berakhir. 1 menit 47 detik. Tak lama setelah aku duduk di kursiku, aku menghitung mundur dari 3 dan kredit berakhir tepat ketika aku mencapai 0. Layar utama permainan muncul dan aku kembali memegang kendali. Jadi aku sedikit condong ke depan masuk ke bagian statistik di menu utama dan melihat profilku. Kompleks udara. 6.130 jam total waktu permainan, 5.118 jam waktu bermain solo, 1.014 jam waktu bermain online, total 130 cerita berakhir. Pencapaian diselesaikan 100%, akhir pilihan, akhir karma. Endingku berhasil meraih prestasi hingga 100% hanya dalam waktu 3 tahun. Setelah 256 hari memainkan game ini, tidak termasuk intervalnya, aku benar-benar menyelesaikan game ini. Game ini The Land of Lunera. Mencuri banyak waktuku, tapi aku berhasil. Aku tersenyum lagi saat kenangan itu mulai terlintas di pikiranku. Ketika game ini pertama kali dirilis, aku berumur 17 tahun, seorang siswa SMA biasa. Aku tidak mempunyai banyak teman dan aku memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku tak lebih dari seorang anak yatim piatu yang hanya bergaul sendirian. Seorang sederhana yang menghabiskan sepanjang hari belajar untuk ujian universitas. Ketika aku akhirnya lulus ujian dan diterima di universitas yang sangat bagus dengan beasiswa, aku diperkenalkan dengan permainan ini berkat iklan yang aku temukan saat menonton video di internet. Setelah stres ujian selama berhari-hari, aku cukup terkejut melihat iklan sebuah game yang grafisnya tidak berdasarkan realisme, tetapi pada animasi fantasi. Aku masih ingat rasa penasaran dan kegembiraan saat-saat pertama kali melihat iklan tersebut. Aku sangat antusias melihat permainan yang bagus. Meskipun grafisnya bergaya animasi fantasi, karena sebagai anak berusia 18 tahun yang baru lulus SMA, aku harus akan liburan. Jadi setelah bekerja selama liburan musim panas dan membeli komputer yang bagus, aku membeli dan mengunduh game tersebut tanpa terlalu memikirkannya. Permainannya persis seperti yang diiklankan, jadi tidak ada penipuan. Tentu saja masih terlalu dini untuk membuat penilaian seperti itu, karena aku masih belum mengetahui cerita atau kualitas gamenya. Namun opsi story mode yang menyambut aku ketika aku memasuki menu utama game ini berhasil untuk menarik perhatianku dengan nama dan grafisnya, membuatku tersenyum tanpa sadar. Di masa ketika game online hampir sepenuhnya mengambil alih industri ini, aku tidak pernah memahami mekanisme grinding dan siklus menyelesaikan misi dan aktivitas serupa. Itu sebabnya aku selalu merasa lebih menyenangkan bermain game yang menceritakan kisah-kisah baru dan memberi aku kesenangan saat aku menjalani cerita-cerita ini. Aku adalah salah satu gamer yang jarang terjadi di zaman kita. Aku sudah tahu kalau The Land of Lunera punya story mode, tapi tetap saja dengan keseruan anak kecil makan kue untuk pertama kalinya, aku klik tombol play. Jadi aku memulai permainan yang akan menghabiskan 256 hari dalam hidupku hanya dalam 3 tahun. Permainan ini berlatarkan planet yang berbeda, kerajaan yang berbeda, negeri yang berbeda, dan dunia yang sama sekali berbeda.
Namun di planet yang teknologinya hampir sama majunya dengan dunia kita, suatu hari tiba-tiba semua makhluk hidup pingsan dan tertidur. Saat semua orang tertidur, kecelakaan melanda dunia, dan ketika mereka bangun, mereka disambut dengan penderitaan yang luar biasa. Namun itu belum apa-apa, karena mereka telah bertemu dengan makhluk yang belum pernah mereka lihat di bumi. Makhluk yang diperkirakan muncul entah dari mana telah menimbulkan banyak masalah besar bagi umat manusia. Banyak orang kehilangan nyawa karena hal tersebut. Namun kemudian orang memperoleh skill dengan memperoleh sistem yang mirip dengan game masa kini. Dengan menggunakan sistem ini, mereka melawan makhluk-makhluk itu